Halo, dan selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali bab 15 dari buku The Psychology of Money. Judulnya menarik banget, tidak ada yang gratis. Khususnya kalau kita bicara soal investasi ya. Nah, misi kita hari ini nih pengen bongkar gitu. Apa sih harga yang nggak kelihatan, tapi perlu kita bayar buat sukses finansial? Dan kenapa kalau kita coba hindari harga itu, malah bisa jadi masalah? Pernah kepikiran nggak sih kalau cari untung investasi itu mirip kayak beli mobil, ada harga pasnya, bisa cari yang lebih murah atau ya gitu deh, nekat nyolong, yuk kita bedah. Itu analogi yang pas banget. Karena memang harga di sini tuh bukan cuma soal berapa rupiah yang keluar gitu. Ada biaya lain yang sering kita lupain, biaya emosional, psikologis. Justru ini nih yang seringnya nentuin kita berhasil nggak dalam jangka panjang. Mari kita kupas lebih dalam. Jadi intinya, investasi sukses itu ada ongkosnya ya, tapi bukan duit. Harganya itu, kata buku ini, ya gejolak pasar itu sendiri. Volatilitas, terus rasa takut rugi, keraguan waktu pasar lagi nggak jelas arahnya, sampai nyesal kalau salah ambil keputusan. Ini semua ongkos mental yang ya nggak bisa dihindari. Betul. Penulisnya kasih analogi beli mobil tadi kan. Misalnya mobil harganya 300 juta. Pilihannya kan, satu, bayar penuh segitu. Dua, cari mobil bekas, mungkin lebih murah, tapi ya ada aja kurangnya. Atau tiga, nekat ruri mobil itu. Wah ini jelas risikonya gede banget. Iya, jelas itu mah. Nah, katanya nih, dalam investasi banyak yang tergoda pengen opsi ketiga. Pengen mencuri hasil. Maksudnya, dapat untung, tapi nggak mau bayar harganya. Nggak mau ngerasain deg-degannya pasar naik turun, nggak mau ngerasain ketidakpastian. Bener sekali. Dan yang menarik tuh, kenapa sih kita kok cenderung pengen menghindari harga itu? Soalnya gini, ongkos investasi ini kan nggak kelihatan jelas kayak label harga di toko ya kan? Nah, iya juga ya. Nggak ada price tag-nya. Betul. Jadi pas pasar anjlok nih, terus nilai investasi Anda turun. Rasanya tuh bukan kayak kita lagi bayar biaya buat sesuatu yang nanti bakal berharga. Rasanya tuh lebih mirip kayak kena denda, semacam hukuman gitu loh. Karena kita dianggap salah langkah atau salah timing. Oh, pantesan. Rasanya kayak dihukum ya. Makanya bawahnya pengen menghindar, pengen lari gitu ya. Masuk akal sih. Tepat. Naluri dasar kita kan gitu, menghindari hukuman atau denda. Padahal ya, kalau kita bisa geser cara pandangnya sedikit aja, lihat volatilitas pasar itu sebagai biaya masuk. Anggap aja kayak tiket yang harus dibayar biar bisa dapat potensi hasil jangka panjang yang lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding kalau kita taruh di tempat aman, kayak deposito atau obligasi kan. Nah, kalau gitu, sikap kita bakal beda. Jadi, ini soal pergeseran mindset ya. Dari merasa didenda jadi merasa, oke, ini ongkos wajar yang perlu dibayar. Penting nih. Krusial malah. Ngomong-ngomong soal menghindari harga ini, godaannya gede juga ya. Sampai perusahaan raksasa pun bisa tergoda. Di buku ini ada contoh menarik loh. Anda mungkin ingat Jack Welch di GE. Dulu kan dianggap wah banget manajemennya. Nah, dia itu terkenal pinter moles laporan keuangan. Khususnya laba per sahamnya itu. Biar kelihatannya selalu naik, mulus, konsisten, ngalahin ekspektasi analis terus. Oh iya ya, investor kan seneng banget ya lihat yang kayak gitu. Seolah-olah mereka dapat hasil investasi bagus tanpa perlu ngerasain pusingnya ketidakpastian bisnis yang sebenarnya. Nah, tapi apa akibatnya? Ya itu, GE kemudian malah kena masalah besar. Karena yang ditutup-tutupi itu akhirnya ya muncul juga ke permukaan. Ibaratnya tagihannya datang belakangan, numpuk. Waduh. Contoh lain juga disebut tuh, Fannie Mae dan Freddie Mac di AS. Institusi keuangan gede kan itu. Pernah sengaja laporin laba lebih rendah, biar nanti bisa dipakai buat meratakan di periode berikutnya. Jadi kelihatan stabil terus. Padahal itu kan cuma ilusi. Mereka intinya mencoba ngakalin harga pasar yang sebenarnya. Jadi intinya mereka itu kayak make up kenyataan gitu ya, biar nggak kelihatan ada gejolak. Terus apa nih artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin sekarang. Nah, ini nih bagian pentingnya buat Anda. Kalau Anda sadar dan paham bahwa gejolak pasar, rasa cemas, ragu-ragu, itu semua bagian normal dari main investasi jangka panjang, itu bisa jadi kunci biar Anda kuat bertahan. Maksudnya? Ya, waktu Anda mulai bisa terima volatilitas dan keraguan itu sebagai biaya yang wajar, ongkos yang emang harus dibayar demi tujuan jangka panjang Anda bakal lebih tahan banting. Nggak gampang panik, tetap invest, dan akhirnya ya bisa meraih potensi pertumbuhan itu. Oke, jadi kuncinya di penerimaan ya. Sebaliknya,
kalau kita lihatnya sebagai denda? Nah, kalau lihatnya sebagai denda dan mati-matian coba menghindarinya, misalnya nih, pasar baru turun dikit, langsung panik jual semua aset. Wah, itu sering terjadi tuh. Iya kan, justru Anda bisa jadi malah bayar harga yang jauh lebih mahal loh. Entah itu kehilangan potensi untung pas pasar nanti balik arah naik, atau malah kejebak rugi dan bikin keputusan investasi yang buruk di saat yang paling nggak tepat. Jadi bener ya, kuncinya balik lagi ke pola pikir kita. Melihat gejolak pasar itu sebagai ongkos, bukan denda. Persis. Kemampuan ngelola psikologi kita sendiri ini, itulah harga yang sesungguhnya perlu kita bayar. Oke, jadi kesimpulan penting nih yang bisa kita ambil dari bab 15 ini. Nggak ada yang namanya makan siang gratis di dunia investasi. Harga kesuksesan finansial itu seringkali ya kemampuan kita buat hadapi ketidakpastian, terima gejolak pasar, dan kendalikan emosi diri sendiri. Kuncinya, lihat semua itu sebagai biaya wajar, ongkos buat dapat hasil di masa depan, bukan denda yang harus dihindari habis-habisan. Betul sekali. Buku ini memang fokus banget ya ke volatilitas dan emosi sebagai biaya utama yang perlu diterima. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Selain volatilitas pasar sama gejolak emosi yang tadi kita bahas panjang lebar, kira-kira nih, biaya tak terlihat apa lagi ya? Yang mungkin perlu Anda antisipasi juga? Dan siapkan diri untuk membayarnya demi mencapai tujuan finansial jangka panjang Anda. Sesuatu yang mungkin belum kepikiran sekarang, coba direnungkan.